Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kikon Channel Official. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di mana di sini ada motor GL Pro lama, Mega Pro lama ya, yang sudah dimodif menjadi motor gasruk, motor tanah, motor cross begitu. Di sini ada permasalahan ya teman-teman. Masalahnya tiba-tiba pengapian pada motor ini hilang. Ya, motor mati, mogok, tidak bisa dinyalakan. Awalnya memang sesuai dengan prosedur pertama yang dicek adalah sistem pengapian ya, dimulai dari businya ternyata tidak ada masalah ya, busi tidak ada masalah. Kemudian tidak ada masalahnya di mana, karena ini busi baru ya, harusnya nyala tapi ternyata memang tidak keluar api. Jadi begitu cangklong businya ini dilepas, ternyata api itu tidak keluar. Jadi identifikasi pertama kita mengarah ke bagian koil ya, koilnya yang bermasalah, dan ternyata memang benar koilnya itu tidak bermasalah. Jadi kita belikan koil baru ya teman-teman. Ini koil baru. Ini koil barunya ya, yang bukan ori ya, tapi memang karena harapannya sih mau beli yang ori, cuman di toko nggak ada, adanya ya yang KW-nya KW yang menengah gitu. Kemudian setelah koil baru ini dipasang, ternyata apinya memang masih tetap belum keluar teman-teman ya. Apinya belum keluar ya, akhirnya kita cek kabel-kabelnya dari mulai koil masuk ke bagian CDI. Di sini CDI-nya ya, dicek tidak ada masalah, nggak ada kabel yang rusak atau putus atau gimana gitu ya, tidak ada. Akhirnya lari ke bagian kiproknya juga tidak ada masalah. Kita cek bagian kabel-kabelnya itu normal semua. Ternyata kendalanya ada di bagian kabel dari spool ya, alternator di bagian sini. Setelah dilihat itu ada bagian kabel yang sudah mulai mengeras artinya sudah kelewat terlalu kena panas ya, akhirnya getas. Ini bekas potongan-potongannya seperti ini ya. Ini yang mesti diwaspadai ya teman-teman, di bagian sini ini mesti diwaspadai karena letaknya di samping dekat dengan blok mesin yang mengalami panas mesin ya. Juga ada cipratan oli dari rantai. Ini yang bikin kadang-kadang di luar kontrol. Ternyata begitu kabel yang getas, yang kerasnya itu dipotong kemudian disambung lagi ya. Ini semua ada 4 kabel ya, dari kabel pengapian, ada juga kabel buat penerangan, kabel buat pulser juga kita potongin, yang sambungan yang dekat di sini ya tadi ya, di bagian sini itu sudah mulai getas ya, udah keras banget. Kalau ditekan itu pakai tang itu akan pecah itu. Nah, akhirnya kita buang, dari sini kita buang, ini juga dibuang, kita kupas lagi, kemudian disambung seperti ini. Ini juga sama, yang kabel warna coklat, kemudian ini hijau juga sama, yang biru juga sama, dipotong, kupas, sambung lagi. Ini juga potong, kupas, sambung lagi, potong, kupas, sambung lagi seperti ini. Ini sengaja belum ditutup ya, masih belum ditutup pakai lakban. Tujuannya buat teman-teman biar lihat ya, yang ini udah ditutup rapih ya. Nanti setelah ini dibungkus jadi satu setelah ini ditutup. Jadi kendalanya dari sini ya teman-teman ya. Selain dari koilnya yang tadinya sudah mulai lemah ya, sudah hilang malah pengapiannya, apinya itu nggak keluar lagi dari sini ya. Jadi yang perlu diwaspadai adalah
Di samping koilnya yang bermasalah juga dari sini, dari kabel-kabel dari alternator atau spool nih ya. Karena kalau motor ya dilihat dari motornya aja udah punya umur ya teman-teman ya. Jadi ini jangan sampai jangan sampai terlena bukan terlena ya, artinya di luar kontrol pusing-pusing kita udah beli koil yang bagus ternyata belum keluar juga apinya ya, ganti lagi koil tetap ya. Jadi kabel dari sini mesti dicek, kabel dari spool ya, dari alternator, karena ini alternator itu fungsinya sebagai pembangkit sistem kelistrikan yang utama, yang pertama. Jadi semua sistem kelistrikan di sepeda motor itu awalnya dari alternator. Ketika alternator itu berputar ya, terus menghasilkan listrik, nanti kelistrikan itu akan disalurkan ke komponen-komponen sepeda motor yang memerlukan, misalnya ke aki ya, nanti ke aki disimpan di aki, atau buat pengapian, bisa dipakai buat pengapian atau penerangan atau semuanya lah. Dari sumber utama kelistrikan sepeda motor itu dari alternator ya teman-teman. Jadi alternator ini mesti diperhatikan ya, dikontrol, apalagi motor-motor yang sudah punya umur ya, udah punya umur itu kemungkinan besar itu di bagian sini itu udah mulai perlu perhatian khusus ya, dicek atau di gimana lah supaya kelistrikan itu tetap stabil. Mungkin itu saja ya teman-teman, informasi atau berbagi pengalaman ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.